Jamie Carragher tawarkan solusi luar biasa untuk pencarian transfer lini tengah Liverpool. Timnas Uruguay coret Darwin Núñez. Apa alasannya? Biaya transfer Alexis Mac Allister jauh lebih murah dari yang diklaim karena klausul rilis. The Reds jadi salah satu klub yang minati Aljif Elmas. Jamie Carragher tawarkan solusi luar biasa untuk pencarian transfer lini tengah Liverpool. Jamie Carragher mengakui Liverpool jangka panjang harus mendorong Trent Alexander-Arnold ke lini tengah dan merekrut bek kanan baru. Bintang The Reds telah menjadi pendukung di 4 bek di bawah asuhan Jurgen Klopp, tetapi kualitas pertahanannya telah lama dipertanyakan. Jangkauan passingnya tetap menjadi senjata penting bagi Merseyside-ers. Menambahkan kualitas di lini tengah menjadi prioritas musim panas ini dengan pemain seperti Alexis Mac Allister dan Mason Mount dikaitkan dengan kepindahan ke Anfield. Namun Carragher berpendapat bahwa hanya sedikit gelandang yang dapat meniru kualitas Alexander-Arnold, yang berarti merekrut bek kanan berpotensi menjadi solusi yang lebih baik. Dia mengatakan kepada Redmond TV, "Saya pikir bahasa tubuhnya ketika dia berada di lini tengah dibandingkan ketika dia hanya bermain di pertahanan sangat berbeda. Rasanya seperti saya menonton pemain yang berbeda. Beberapa operan yang dia mainkan tidak peduli siapa kita. Ketika Liverpool sedang menguasai bola, siapapun yang Anda beli, berapapun yang Anda belanjakan, mereka tidak dapat melakukan lebih dari tren. Saya pikir musim lain harus dipikirkan. Mari beli bek kanan dan tempatkan dia di lini tengah. Karena anak ini juga bagus untuk tidak menjadi pusat tim ini. Sudah mencapai tahap ketika akan menjadi timnya. Dia akan berakhir menjadi kapten. Singkirkan hal-hal yang membuat dia dikritik, yang kadang-kadang tidak bagus. Dia bisa memperbaiki hal-hal, meskipun dia akan melakukannya. Tidak pernah luar biasa dalam hal itu. Jadi, mari kita fokus pada apa yang dia lakukan." Telah mengakui menjelang akhir musim ketika Alexander-Arnold lebih sering tampil di lini tengah, hal itu bisa membuka pintu baru bagi tim, terutama dengan bek kanan muda di jajaran klub, yaitu Calvin Ramsay yang direkrut musim panas lalu, tetapi menemukan menit sulit didapat di musim debutnya. Timnas Uruguay coret Darwin Núñez. Apa alasannya? Darwin Núñez dapat memanfaatkan sepenuhnya liburan musim panas setelah dikeluarkan dari skuad timnas Uruguay untuk pertandingan internasional bulan Juni. Pemain nomor 27 Liverpool tidak dapat mewakili negaranya selama jeda internasional bulan Maret karena cedera dan sekarang dia akan absen untuk kedua kalinya berturut-turut. Darwin Núñez tidak disebutkan dalam skuad timnas Uruguay asuhan Marcelo Bielsa untuk pertandingan persahabatan melawan Nicaragua dan Kuba bulan ini. Penyerang itu absen dalam 3 pertandingan terakhir musim ini karena cedera jari kaki, yang berperan dalam pengambilan keputusan tersebut meskipun Núñez telah kembali berlatih sebelum laga tandang Liverpool ke Southampton. Pemain berusia 23 tahun itu telah berlatih penuh menjelang laga terakhir musim untuk The Reds, tapi tidak mendapatkan tempat di skuad pertandingan. Itu berarti Núñez absen dalam kesempatan awal untuk menarik perhatian manajer barunya di tim nasional yang kebanyakan memanggil para pemain muda. Bielsa juga mencoret pemain-pemain seperti Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Jose Maria Gimenez, dan mantan target Liverpool yaitu Manuel Ugarte, karena ia ingin menilai pilihannya di luar nama-nama besar. Keterlibatan terakhir Núñez untuk negaranya menjadi selama Piala Dunia 2022. Dia sudah membukukan 16 penampilan meskipun hanya 9 yang menjadi bagian dari starting 11. Karena tidak dipanggil Uruguay, Núñez akan menikmati istirahat 6 minggu sebelum Liverpool kembali ke latihan pramusim pada 8 Juli mendatang untuk menyambut musim 2023-24. Transfer dan rumor. Biaya transfer Alexis Mac Allister jauh lebih murah dari yang diklaim karena klausul rilis.
Liverpool dapat mengontrak Alexis Mac Allister dengan jauh lebih murah dari biaya transfer yang dilaporkan menurut satu sumber karena klausul pelepasannya di Brighton. Mac Allister harus menyelesaikan kepindahannya ke Anfield minggu depan dan akan melakukannya dengan bayaran jauh lebih murah dari klaim 65 juta pounds. Itu menurut Fabrizio Romano yang mengklaim di Twitter bahwa klausul pelepasan dalam kontrak gelandang di Brighton tidak setinggi itu. Ini muncul di tengah desas-desus bahwa pemain berusia 24 tahun itu dapat ditandatangani hanya dengan 45 juta pounds meskipun itu masih belum terbukti. Di tempat lain di Twitter, Romano menjelaskan bahwa ayah dan agen Mac Allister Charles akan tiba di Inggris pada hari Sabtu untuk menyelesaikan negosiasi. Tampaknya laporan di negara asal pemain Argentina itu mengklaim transfer itu sudah selesai dan bahwa Liverpool akan membayar setidaknya 60 juta pounds mungkin terlalu dini. Namun demikian, peralihan tampaknya akan segera terjadi dengan sepupu Mac Allister, Luciano Goicoechea, memberitahu outlet Malaysia Stadium Astro bahwa sudah dekat. Saya tidak bisa mengatakan di mana dia akan bermain, tapi saya pikir semua orang tahu itu dekat ke Liverpool, kata Goicoechea yang bermain untuk klub Liga Super Malaysia Perak. Ini tim besar, tapi kemanapun dia pergi, saya harap dia bisa bermain dengan baik. Tentu saja, harapannya adalah bahwa pembicaraan tentang kesepakatan untuk Mac Allister akan berakhir dalam waktu dekat. Pemenang Piala Dunia secara luas diperkirakan akan menjadi rekrutan pertama musim panas ini di Liverpool, diikuti dengan penambahan lebih lanjut di lini tengah. The Reds jadi salah satu klub yang minati Eljif Elmas. Eljif Elmas diincar oleh banyak klub Liga Premier di tengah kabar yang mengaitkannya dengan rumor kepindahannya ke Liverpool. Desas-desus seputar potensi kepindahan Eljif Elmas ke Liga Premier telah meningkat karena agennya baru-baru ini mengungkapkan minat dari klub Inggris yang namanya dirahasiakan. Sementara nama The Reds terus dikaitkan dengan gelandang berbakat itu, identitas klub pengejar tetap diselimuti misteri. Itulah laporan terbaru menurut obrolan di podcast Fabrizio Romano. Eljif adalah pemain yang sangat serbaguna yang bisa memainkan hampir semua peran lini tengah selain lini tengah defensif, dan di atas itu dia pasti bisa melakukan pergeseran di sayap kiri, juga membuatnya menjadi pemain impian setiap manajer. Inilah yang dibahas Romano dan agen Eljif di podcast eksklusifnya. Salah satu pemain Anda yang bermain dengan baik musim ini adalah Eljif Elmas. Dia selalu menjadi rumor. Kami telah mendengar tentang Newcastle dan Liverpool baru-baru ini. Saya ingin bertanya apakah ada sesuatu yang konkret dengan Liverpool dan Newcastle dan bagaimana situasi umum Eljif? Ada banyak ketertarikan padanya karena dia sangat fleksibel. Dia bermain di 3 atau 4 posisi. Dia memiliki masa depan yang besar. Dengan manajer baru Napoli, akan ada beberapa evaluasi untuk melihat apakah mereka masih percaya pada pemain ini atau jika tidak, kami akan menemukan solusinya. Dia memiliki minat tidak hanya dari Liga Premier, tetapi juga dari klub Spanyol dan Jerman.